Halo guys, balik lagi sama aku Yura di konten FIFA 22 Karir Mode Piemonte Calcio episode ke-9. Hari ini kita akan memainkan 3 pertandingan, 2 di Serie A dan 1 di Liga Champions. Pertandingan pertama kita akan menghadapi Genoa. Lalu pertandingan Serie A yang kedua itu kita melawan Udinese. Dan kita ada pertandingan lawan PIC kalau nggak salah di Liga Champions. Untuk itu kita lihat videonya guys. Ya, pertandingan pertama kita akan menghadapi Genoa. Genoa ada di peringkat 8 dan kita ada peringkat 4. Dengan poin 16 kita akan memainkan 3 pertandingan, 2 di Serie A dan 1 di UCL. Kita akan lawan Indonesia ya terakhir. Lalu pertandingan UCL kita menghadapi PIC. Itu sebelum kita masuk ke pertandingannya, aku mau memberikan nomor punggung baru, nomor punggung 7 peninggalan dari Cristiano Ronaldo untuk Federico Chiesa yang bermain apik kemarin dengan 2 gol dan 1 asisnya. Lihat dari 10 penampilan 3 gol 3 asis. Federico Chiesa bukan hanya memberi kontribusi dalam penyerangan, tapi dalam bertahan juga dia sangat luar biasa. Untuk itu kita akan memberikan nomor punggung baru untuk Chiesa, nomor punggung 7 peninggalan dari Cristiano Ronaldo yang hijrah ke Manchester United. Hopefully nomor punggung 7 ini dapat membuat Chiesa lebih semangat atau lebih bermain lebih bagus dengan tanggung jawab nomor 7 yang diberikan. Untuk itu kita langsung ke pertandingannya guys. Mereka bermain dengan 3-1-4-2 ya guys ya, dengan 1 DM. Kita seperti biasa bermain dengan 3-4-2-1. Alexandro kita drop seperti biasa, ganti Pellegrini, dan Desilio kita masukin ganti Perin. Kenapa aku masukin skuad utama? Karena di UCL nanti yang main adalah skuad lapis kedua kita yang akan bermain menghadapi PIC. Ada Destro dan Sirigu guys, pemain yang familiar untuk kita semua. Untuk itu kita langsung aja ke pertandingannya guys ya. Hopefully bisa 3 poin demi mengejar peringkat 1. Kita bermain di kandang Genoa guys ya, di Stadion Eropa. Hopefully kita bisa menang dengan kemenangan menyakitkan, jangan menang tipis ya guys, karena itu bikin was-was kita, karena menit terakhir itu menit-menit krusial untuk tim bisa menggolkan ke gawang kita. Kita bermain seperti biasa, Moiskin, Bernadesi dan Paulo Dybala di camp. Lalu ada Chiesa dan Kulusevski di sisi sayap, dan posisi center mid itu diisi oleh Locatelli dan Arthur. Tidak lupa center backnya, 3 center back yang tak tergantikan, Danilo, Rugani, dan Mathis De Ligt. Kipernya kita pasang Szczesny ya guys ya. Ya, kipernya ini Sirigu, nomor punggung 57. Oke, kita langsung aja ke pertandingannya guys ya. Bola dimulai dari kita. Miskin memberikan ke belakang kepada Locatelli. Locatelli coba melebar kepada Kulusevski, memberikan kepada Bernadesi, kembali Kulusevski, melebar kepada Arthur. Masih Arthur. Ya, memberikan kepada Danilo, Danilo melebar kepada Rugani. Rugani memberikan kepada Locatelli. Masih Locatelli memberikan kepada Arthur. Arthur memberikan kepada Miskin. Serangan pertama maksudnya kepada Dybala ya, Miskin. Ya, dapat lagi Bernadesi, masih Bernadesi. Maksudnya kepada Paulo Dybala. Masih bisa dibaca oleh Maximovic. Galdames sekarang. Galdames memberikan kepada Hernani. Masih Hernani memberikan kepada Fares, melebar, masih bisa didapat oleh Chiesa. Ya, nomor punggung 7 baru memberikan semangat untuk Chiesa dalam bertahan maupun menyerang. Locatelli sekarang guys, masih Locatelli memberikan kepada Arthur, masih Arthur memberikan kepada Locatelli memberikan kepada Bernadesi memberikan kepada Moiskin, masih Moiskin memberikan kepada Arthur sekarang melebar pada Chiesa mencoba mengangkat bola, Chiesa maksudnya kepada Moiskin. Sayang sekali masih bisa dibaca para pemain dari Genoa. Serangan baik Sturaro, masih Sturaro mencoba melebar pada Seisedo, berikan kembali kepada Sturaro, kepada Ekuban, Destro, Seisedo, shoot, hampir saja, masih bisa digagalkan kiper kita. Wojciech Szczesny, aman gawang kita guys.
terbuka ya. Itu masih bisa dihalau tendangannya dari Saicedo ya. Sejauh ini Szczęsny baru meraih 2 clean sheet. Hopefully hari ini bisa clean sheet lagi ya guys ya. Dybala sekarang, serangan balik, Dybala masih Dybala. Coba melewati Hernani. Saicedo sekarang, Saicedo berikan pada Ekuban, kepada Saicedo lagi, memberikan kepada memberikan pada temannya di sana. Dybala, masih bisa dibaca, dia berikan kepada Arthur. Masih Arthur. Arthur memberikan kepada Paulo Dybala. Dybala coba melebar pada Miskin kepada Benedesi. Ya, ada Kulusevski melakukan penetrasi. Kulusevski coba memberikan maksudnya kepada Dybala, masih bisa dihalau oleh Hernani. Maximovic sekarang membayang-bayangi Kulusevski memberikan belakang pada Benedesi, kepada Paulo Dybala, masih Dybala ke belakang pada Locatelli, melebar pada Federico Chiesa yang mendapatkan nomor punggung baru. Chiesa mencoba angkat, hampir lagi umpan dari Chiesa berhasil dimanfaatkan Dybala. Bola reboundnya tidak bisa dihalau, tidak bisa didapatkan oleh Miskin. Hernani sekarang memberikan pada Chiesa, bisa dibaca oleh Bernardeschi. Matis Delik memberikan kepada Arthur mencoba melebar pada Dybala, masih Dybala memberikan pada Federico Chiesa memberikan pada Miskin, masih Miskin melihat ada ruang di tengah Locatelli. Bernardeschi memberikan pada Kulusevski, maksudnya memberikan kepada Miskin. Sayang sekali masih bisa dihalau para back dari Genoa. Ya, ini Chiesa melakukan save pertamanya dari tendangannya Saicedo, striker dari Genoa. Ya, corner kick biasa kita akan ambil corner glitch ya guys ya. Kita coba ambil dekat, Dybala memberikan kepada Arthur coba angkat, memberikan kepada Miskin. Tidak, maksudnya hampir lagi Rugani berhasil mendapatkan, namun headingnya belum menemui sasaran atau tidak on target ya, tidak pas ke gawang Sirigu. Selamat gawang dari Genoa. Ayo, bisa terus yuk, serang terus yuk, pasti dapat gol nanti kalau kita berhasil menyerang terus. Ayo press. Locatelli, dapat Saicedo. Hernani sekarang Ekuban berikan pada Destro melebar pada Fares, masih Fares. Umpan dari Fares dimanfaatkan oleh Ekuban kalau nggak salah. 1-0 tertinggal kita guys. Ya betul, Ekuban tertinggal kita lewat gol dari Ekuban. Ya Allah, mukanya Ansu Fati FIFA 21. Kenapa nggak dihalau Delik? Mungkin Delik takut kejadian yang kemarin terulang, kejadian Danilo bunuh diri. Mungkin itu membuat Delik ragu untuk ngeblok bola, takut bolanya malah masuk ke gawang. 1 gol, Caleb Ekuban cetak gol, 4 gol dari 7 pertandingan. Sepertinya top skornya dari Genoa ini guys, Ekuban. Ayo kita bisa yuk, balas yuk. Kulusevski memberikan pada Bernardeschi, masih Bernardeschi, coba penetrasi Bernardeschi, masih Bernardeschi, nggak ada teman di tengah. Masih bisa dihalau Maximovic. Bernardeschi memberikan kepada Locatelli, masih Locatelli coba mencari temannya, memberikan pada Arthur di tengah. Ya, Arthur memberikan pada Dybala memberikan pada Federico, maksudnya pada Federico Chiesa. Dybala sekarang, masih Dybala mencoba memberikan pada Miskin, masih Miskin pada Benedesi, masih Benedesi ke belakang lagi pada Locatelli. Rapat sekali pertahanan dari Genoa. Benedesi berikan ke tengah pada Miskin kepada Dybala coba shoot, gol. Akhirnya terbuka juga ruang untuk Dybala melakukan shoot dari dalam kotak penalti. Kedudukan imbang guys, 1-1. Ya, dari bermain 1-2 ya. Miskin, tendangan berputar yang ditunjukkan oleh Dybala pas di pojok gawang dari Sirigu. Ya, sudut gawang, sangat sudut, bukan sudut atas tapi sudut bawah. 1-1, kedudukan kembali imbang. Dybala mencetak gol di menit 35.
Paulo Dybala, Destro, Delik coba tutup Delik, Danilo, memberikan ruang pada Destro untuk kenapa gitu dah nutupnya, hampir lagi, untung Sesti masih bisa menepis tendangan dari Destro. Corner kick untuk Genoa. Ekuban yang akan mengambil, yang mencetak gol gawang kita. Ekuban mengambil corner, delivery ke tengah, mencari kawannya, memberikan kepada Destro, masih bisa dihalau Danilo. Dybala sekarang serangan balik, Dybala, lari Dybala, serangan balik Dybala, Moiskin cari tempat Moiskin, Moiskin ke belakang pada Arthur, melebar pada Federico Chiesa, masih Chiesa kembali kepada Arthur, berikan kepada Moiskin coba melihat, maksudnya Bernadesi itu harusnya dioper. Kulusevski sekarang, mencoba memberikan umpan kepada, maksudnya pada Bernadesi, hampir lagi, masih bisa dihalau oleh Sirigu. Destro sekarang memberikan kepada Sturaro, memberikan kepada Ekuban yang mencetak gol ke gawang kita. Pada Pares memberikan kepada Ekuban. Destro sekarang memberikan pada Saisedo, masih Saisedo memberikan pada Destro. 2-1 guys. Destro mencetak gol di menit 45. Di akhir babak pertama kita kebobolan oleh gol dari Destro. 1-2-nya guys, seperti dibalas gol dari Dybala ya guys ya, gaya-gayanya. Nah, cantik sekali melewati kolong dari Matthijs de Ligt, tak tergapai dari Chesney. Destro kita habis guys ya, babak pertama sudah masuk extra time juga ini guys ya. Sisa beberapa detik, mungkin kita biarkan aja ya. Habis sudah babak pertama guys. Kita tertinggal 2-1 lewat gol Destro dan Ekuban, dan kita berhasil mencetak 1 gol yang sempat menyamakan kedudukan dari Paulo Dybala. Ya, sayang sekali missing in action. Chiesa setelah diberikan nomor punggung baru gagal memberikan assist atau gol, tapi aku yakin waktu-waktu untuk mencetak gol dan assist akan segera hadir untuk Federico Chiesa. Kali hari unggul 1-0 atas Spezia. Mungkin kita lanjut langsung guys ya. Bola dimulai dari Genoa, mungkin kita bisa press dari babak kedua awal. Dari awal babak kedua kita langsung press ya. Destro sekarang coba dibayang-bayangin Kulusevski, masih Kulusevski, berputar dia, coba shoot, masih bisa dihalau De Ligt. Kulusevski sekarang, masih Kulusevski, berputar, Kulusevski memberikan kepada Arthur mencoba mencari kawannya, memberikan kepada Chiesa. Ya, ada sedikit pause. Chiesa sekarang, Danilo kan kepada Arthur, masih Arthur, berikan kepada Bernadesi, masih Bernadesi coba melebar kepada Kulusevski, masih Kulusevski, berikan umpan, maksudnya kepada Moiskin, masih bisa dihalau back dari Genoa. Chiesa sekarang memberikan kepada Paulo Dybala, masih Paulo Dybala mencari ruang tembak sepertinya, tidak, memberikan kepada Moiskin, masih Moiskin coba melebar, masih bisa, sangat rapat pertahanan dari Genoa ini guys. Chiesa sekarang, memberikan umpan pada Bernadesi. Seperti yang aku bilang, Chiesa pasti bisa memberikan assist dan gol, dan itu instant impact, langsung terjadi. Chiesa memberikan umpan pada Bernadesi yang berhasil membuat kedudukan kita imbang lagi 2-2. Seperti umpannya kemarin ke Moiskin ya guys ya. Umpan dari Chiesa itu sepertinya bukan kita yang mencari bola, tapi bola yang mencari temannya. Luar biasa, bola yang menghampiri pemain, bukan pemain yang mengejar bola. Luar biasa. Federico Chiesa, talenta muda asal Italia yang kita permainkan di awal musim. Skor imbang 2-2. Ayo, sekarang saatnya kita unggul yuk. Arthur melebar pada Bernadesi. Coba bayang-bayang Bernadesi. De Ligt, dapat De Ligt, Chiesa. Chiesa hampir. Danilo. Bisa dihalau tendangan dari Destro. De Ligt sekarang coba mengoper pada Rugani. Locatelli sekarang, memberikan pada Arthur.
serangan balik kita, coba melakukan serangan balik. Chiesa sekarang, Federico Chiesa memberikan pada Dybala memberikan pada Moiskin coba pada Bernadesi yang mencetak gol penyambung kedudukan kita. Kulusevski sekarang mencoba memberikan pada Moiskin, maksudnya kontrol dari Moiskin bagus, namun lambat beberapa detik, hilang momentum untuk mencetak gol. Kulusevski sekarang memberikan pada Arthur, masih Arthur memberikan kepada Dybala, masih Dybala melebar pada Federico Chiesa, masih Chiesa mencoba mencari Bernadesi lagi kah dia? Ya benar, Bernadesi lagi. Hampir lagi Kulusevski. Ini salah satu kenapa aku menyukai winger tinggi. Inilah gunanya winger tinggi, tidak hanya cepat dan juga harus bisa duel-duel udara. Goal heading dari Dejan Kulusevski. Ya, luar biasa, terbang Kulusevski. Ingat, serangannya dimulai dari mana? Dari umpan Federico Chiesa. Kenapa gitu udah Sirigu? Kulusevski mencetak gol, memberikan kita keunggulan 3 dulu. Bisa yuk, pertahankan ya. Menit 65. Kuban memberikan pada Vasquez. Galdames memberikan kepada Caicedo. Masih Caicedo. Gol pertama Kulusevski. Kulusevski mencetak gol pertama kita di UCL ya. Ternyata dia belum mencetak gol di Serie A ternyata. Locatelli. Umpan yang tanggung, namun masih bisa didapat oleh Arthur. Dybala sekarang, masih Dybala. Melihat Chiesa yang lari, Chiesa berikan pada Federico Chiesa. Chiesa lari, Chiesa. Semangat sekali Chiesa. Ya, dapat lagi Arthur, berikan pada Moiskin berikan pada Arthur coba shoot. Masih bisa dihalus Sirigu memberikan ke depan kepada Matheus Destro. Matheus Destro enggak ada sih namanya, Dybala pada Arthur. Locatelli sekarang berikan pada Moiskin, berputar Moiskin maksudnya. Free kick, pelanggaran di depan garis kotak penalti dari Genoa. Mungkin kita ganti pemain dulu kali guys ya. Mungkin kita bisa ganti Bernadesi, stamina juga. Mungkin kita ganti Bernadesi dulu. Kita ganti seperti biasa, McKennie yang masuk. Mungkin kita ganti Kai Jorge. Lalu mungkin itu aja dulu. Atau kita masukin Conte aja guys. Ya, saatnya Conte yang main di posisi cam ya guys ya. Kai Jorge dan Conte masuk menggantikan Bernadesi dan Moiskin. Enggak sekalian mau ganti pemain tuh. Tadi aku ganti, bukannya dia ganti juga. Torre masuk. Dybala mencoba shoot seperti biasa, kita coba shoot kaki luar ya guys ya. Sini aja kali ya. Tengah. Kita kasih keluar bolanya, shoot. Masih bisa ditepis Sirigu. Sayang sekali gagal mencetak gol Dybala. Masih dalam jangkauan dari Sirigu guys. Dybala sekarang mengambil corner. Coba ambil dekat, mengambil corner lead kita guys seperti biasa. Berikan kepada Kai Jorge. Masih Kai Jorge mencoba umpan ke tengah kepada Rugani. Sayang sekali Kulusevski sekarang, masih Kulusevski. Kulusevski direbut Torre. Destro sekarang, masih Destro berikan pada Caicedo. Ada Fares melebar pada Torre, kembali lagi pada Destro. Serangan balik dari Gondong. Ayo Chiesa, tutup Chiesa. Coba bayang-bayangin Chiesa. Good job Locatelli. Chiesa, kok gitu sih Chiesa. Tutup Delik. Szczesny, good job Szczesny. Szczesny memberikan kepada dekat aja Chiesa sekarang. Berikan pada Arthur, masih Arthur melebar pada Federico Chiesa yang sangat bersemangat hari ini bermain dengan nomor punggung barunya. Paulo Dybala sekarang, masih Dybala berikan pada Kai Jorge, masih Kai Jorge melebar pada Conte memberikan pada Kulusevski. Maksudnya sayang sekali umpan dari Kai Jorge tidak sampai ke kaki dari Kulusevski.
Ayo coba tutup ya, Danilo, tutup Danilo. Danilo, tutup Danilo. Danilo tutup. Arthur sekarang cuma bayangin Destro. Hati-hati tendangan dari luar Destro. Fares masih Fares. Coba dibayang-bayangin Fares shoot. Masih bisa dihalusis nih. Mungkin saatnya pergantian terakhir kita. Mungkin kita bisa ganti Dybala. Dybala sepertinya sih. Kita lebih defend kali ya. Mungkin ini kita masukin. Ya mungkin itu. Hampir lagi guys tendangan dari Fares. Untungnya berhasil diselamatkan Moises nih. Selamat gawang kita. Fares yang ngambil corner, ganti pemain McKennie masuk menggantikan Paulo Dybala. Ayo bisa pertahankan ya, 3 menit lagi. Hati-hati. De Ligt berhasil menang duel udara atas Destro. Hernani sekarang coba dikejar Conti. Apaan tuh Conti? Oke ini. Kayak Jorge. Hati-hati. Good job Chesney. Chesney berikan kepada De Ligt. De Ligt berikan kepada Locatelli. Masih Locatelli. Sliding City. Kartu merah sih, merah dong. Ayo merah. Cuma dikasih kuning guys. Hernani mendapat kartu kuning setelah melanggar Locatelli. Ya, keras sekali dari belakang. Nampaknya wasit hanya menganggap itu sebagai pelanggaran kartu kuning. Ya, injury time sudah masuk ke babak pertama. Babak pertama 1 menit guys ya. Injury time sudah masukin menit pertama. Dari 3 menit injury time. Locatelli memberikan kepada Arthur ke depan kepada Jorge memberikan kepada Conti. Masih Conti melihat ada Kulusevski. Tidak, dia memberikan kepada Arthur kepada Federico Chiesa. Masih Chiesa coba shoot. Chiesa luar biasa. Chiesa setelah mendapatkan nomor punggung baru, Chiesa berhasil membuktikan dirinya pantas menggunakan nomor punggung 7 dengan memberikan 1 gol dan 1 assist. Federico Chiesa. Good job Chiesa. Chiesa tidak ragu untuk shoot ya dari sudut yang bisa dibilang sempit sih guys. Kok dia grabbing ke bawah, padahal Chiesa kan nendangnya ke atas. Good job Chiesa. Ini mengukuhkan kemenangan kita menjadi 4-2. Ya habis. Good job Federico Chiesa. Harusnya sih man of the match sih Chiesa dengan 1 gol dan 1 assistnya. Federico Chiesa berhasil meraih ke 3 poin di pertandingan pertama di episode kali ini guys. Kita advance, kita lihat posisinya 60-40 ya guys ya. Shooting ya sama shootingnya. Kita lihat man of the match-nya dulu. Itu Federico Chiesa 8,3. Apakah dia man of the match-nya? Oh iya, benar dia man of the match-nya dengan poin 83. Good job Federico Chiesa. Gak salah aku berikan nomor punggung 7 langsung kepadamu. Cagliari menang 2-1 Spezia. Apakah kita naik dari peringkat 4? Kita interview dulu ya guys ya. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Confident, apakah kita percaya diri untuk tidak kalah lagi? Ya kita tidak terlalu terobsesi ya, kita yang penting bermain bagus, bermain ngejar poin. Ya pretty impressive juga ya. Kita pantas mendapatkan gol itu dengan permainan yang luar biasa atraktif dari Federico Chiesa, Bernardeschi dan Dybala yang mencetak gol. Kita langsung ke pertandingan lawan PIC Zwolle.
Sebelum itu kita ganti dulu, kita switch ke pemain rotasi kita. Mungkin kita wah, Moiskin assist leader luar biasa. Berapa assist? 6 assist dari 8 pertandingan. Kenapa malah striker kita ya yang memberikan assist? Tapi nggak apa-apa, itu juga dinamakan kontribusi. Jika ada assist berarti ada gol. Ya, kita training. Yang kita langsung ke pertandingan UCL di tanggal 19 melawan PIC Zwolle. Dan ini Chelsea akan melawan Malmo berarti ya guys ya. Ada pemberitahuan Morata. Ya, Atletico mulai berbicara kenapa tidak memainkan. Memang itu tujuan kita, cepat-cepatlah ambil Morata, karena kita tidak bakal membutuhkan dia di series ini. Kita ada di peringkat 2 guys ya. Untuk top skor Dusan Tadic 4 gol, luar biasa. Mungkin kita press conference dulu ya. Thanks guys, we can get going now, yeah? Ya, kita siaplah dalam pertandingan ini. Lolos dari grup kita target. Apakah kita khawatir dengan lawan kita? Nah, kita jawab ini aja guys. It's about confidence. Aku percaya sama tim ya yang ada. Semua yang bermain dapat memberikan kontribusi yang bagus ya. Baik itu dari line up kedua maupun dari squad utama yang kita punya. Kita mungkin bisa lihat dulu ya tabel dari Serie A. Kita kita naik di peringkat 2 guys, di bawah Inter. Kita naik di atas Latium dan Napoli. Kita naik dari peringkat 4 jadi peringkat 2. Kita hanya selisih 3 poin dari Inter. Luar biasa Inter, sangat kuat. Mungkin bajunya udah nggak usah diganti, hitam sama putih biru. Mungkin kita bisa ganti seperti biasa Cilini. Kita masukin Rugani dan Delik ya, seperti biasa Rugani dan Delik bermain di center back, menemani para pemain lapis kedua. Dan seperti biasa benchnya kita bawa semua pemain-pemain yang utama kita, seperti Moiskin, Kulusevski, Arthur, Dybala, Chiesa. Sangat membutuhkan mereka. Ya, mungkin seperti biasa Solly kita drop, kita masukkan Chiesa mungkin ya, Bernadesi dulu kita masukin. Chiesa mungkin kita bisa main di posisi kanan setelah dia mencetak 1 gol dan 1 assist yang membantu kita memenangkan 3 poin melawan Genoa dan membuat kita merongsok ke posisi kedua. Oke, kita langsung aja guys ke pertandingan melawan Zwolle PIC Zwolle. Ya, kita berikan jam terbang untuk pemain-pemain lapis kedua kita di Liga Champions lebih tepatnya, karena kita hanya menghadapi peringkat terakhir di grup kita. Bukan maksud meremehkan, tapi kita hanya memberikan jam terbang kepada mereka agar mereka bisa merasakan atmosfer dari Liga Champions sendiri. Kaptennya seperti biasa Rugani yang akan menjadi kapten di squad kedua ini.
ada Perin, Desilio, Delik, dan bermain dengan 4 back ya kalau kita main lapis kedua ini. McKennie sekarang, McKennie memberikan pada Rugani, kembali lagi pada McKennie, masih McKennie melebar pada Antonio Conti. Kok Antonio Conti sih? Itu Antonio Conti namanya. Rugani sekarang melebar kepada Desilio. Desilio memberikan pada Bentancur. Bentancur memberikan pada McKennie. Weston McKennie. McKennie yang menggantikan posisi dari Dybala. Dia bermain sebagai cam McKennie ya. Pellegrini memberikan pada McKennie. McKennie memberikan pada Kai Jorge. Masih Kai Jorge. Coba melebar. Oh, Chiesa sangat bersemangat. Chiesa lari di sampai ujung sudah. Conti sekarang, masih Conti. Berikan ke belakang pada Pellegrini. Pellegrini berikan ke belakang pada Rugani. Masih Pellegrini. Masih Pellegrini mencoba melebar memberikan pada Bentancur. Bentancur sekarang memberikan pada Rabiot. Rabiot skill ya. Rugani berikan pada Rabiot. Jangan bermain-main, berhati-hatilah. Bentancur. Ayo kita coba pancing mereka maju guys ya. Bentancur. Chiesa sekarang, Chiesa. Masih Chiesa. Memberikan pada Desilio. Overlap Desilio. Masih Desilio. Coba mencari temannya. Tampaknya terlambat masuk pemain. Yuk, berikan pada Kai Jorge. Hampir lagi Kai Jorge mencetak gol di Liga Champions. Heading dari Kai Jorge. Lumayan headingnya. Adzik sekarang, masih Adzik. Coba dibayang-bayangi Delik. Masih Delik, coba bayang-bayangi Delik. Ya, Delik coba bayang-bayangi. Shooting hampir lagi. Untung masih bisa dihalau Perin. Pellegrini sekarang, masih Pellegrini. Mencoba melakukan overlap. Pellegrini memberikan pada Kai Jorge. Memberikan pada McKennie. McKennie coba mencari Federico Chiesa. Sayang sekali tertutup ruang passing dari McKennie untuk Chiesa. Pellegrini sekarang, masih Pellegrini memberikan pada McKennie. McKennie melebar pada Federico Chiesa. Masih Chiesa maksudnya kepada Kai Jorge. Bisa dibaca para pemain PIC. Zully, Rinsder. Salah passing guys. Bola untuk kita. Conti sekarang memberikan pada Rugani. Masih Rugani kepada Rabiot. Memberikan pada McKennie kepada Kai Jorge. Coba serangan. Ya, memberikan Chiesa. Masih Chiesa. Coba penetrasi Chiesa. Masih Chiesa mencoba masuk ke tengah Chiesa. Coba shoot Chiesa. Sayang sekali shoot dari Chiesa masih bisa dihalau kiper dari PSG. Harusnya itu gol sih kayak tadi sih. Seperti tadi Chiesa. Luar biasa Chiesa penetrasinya. Masuk ke dalamnya. Corner kick. Bola diambil oleh Rabiot. Bola diambil dekat mungkin. Memberikan kepada kita kasih Chiesa aja yang nendang ya. Chiesa memberikan kepada Bentancur. Bentancur mencoba umpan. Berikan pada Rugan. Terlalu jauh. Maksudnya memberikan pada sang kapten Rugani. Ya, Costanos Lampro 2 save sejauh ini. Itu peluang bagus sekali itu dari Federico Chiesa. Lampro. Masih Lampro mencoba mencari temannya kan dia. Ya, memberikan depan kepada Saimak. Masih bisa dihalau McKennie. Conti sekarang, masih Conti. Coba mencari Kai Jorge ternyata. Melebar. Coba shoot. Sayang sekali. Berani. Bagus sekali dari Conti, berani shoot dari luar. Melihat ruang tembak sepertinya dia. Namun masih bisa dihalau kiper dari PIC. Rabiot sekarang memberikan kepada Conti. Masih Conti memberikan ke tengah. Conti memberikan McKennie. Gol. Berhasil kena glitch, namun yang mencetak gol musuh, bukan kita guys. Selebrasi ya, kalau pas selebrasi lah Conti. Kau yang memberikan assist pada si Paal itu, back dari PIC. Zully. Ya, salah antisipasi sepertinya. Back dari pemain dari PIC mungkin salah antisipasi. Maksud hati ingin membuang ke depan, apa daya bola masuk ke dalam. Sebuah pepatah. Own goal.
di menit 29. Strider memberikan pada Saimak, masih Saimak memberikan pada Tedik. Berhasil dilewati pemain-pemain kita oleh Tedik memberikan, maksudnya ke tengah. Berhasil dihalau oleh Desilio. Bermain bagus sepertinya Desilio di pertandingan kali ini. Conti sekarang, masih Conti. Berhasil di sliding tackle Conti oleh si Van Wermarsokeren, banyak sekali namanya. Conti memberikan pada McKennie memberikan ke belakang pada Pellegrini. Rabiot melebar pada Desilio ke belakang pada Delik. Bentancur sekarang, masih Bentancur berikan pada Rabiot, masih Rabiot mencari Jorge ternyata. Maksudnya kepada Conti, sayang sekali. Rabiot dapat, astaga, Rabiot bagus, sudah dapat tuh. Good job Rabiot, terus dapat itu harusnya Rabiot. Tedik sekarang, masih Tedik coba berkeliku-liku. Tedik mencoba, shoot, masih bisa dihalau Perin. Good job Perin, bermain bagus Perin kali ini. Shoot dari Tedik ya guys ya. Berhasil dijangkau oleh Perin, yang ketika diberi kesempatan dia dapat bermain dengan baik. Ini yang kiper yang aku butuhkan. Rabiot sekarang, good job McKennie. Hampir lagi. Pemain Jepang ya kayaknya sepertinya, Nakayama ya namanya. McKennie mencoba menutup, tapi dari belakang menutupnya, tak bisa gitu dong. Perin berikan pada Rabiot melebar pada Rugani, masih Rugani berikan ke tengah pada McKennie coba memberikan pada Jorge, masih Jorge coba memberikan pada Federico Chiesa kembali pada Jorge, masih Jorge memberikan pada McKennie. Maksudnya kepada Jorge, namun back heel itu yang sangat aku gak suka. Itu kalau sudah back heel itu pasti gak nyampe. Ayo Pellegrini, kucuk Pellegrini, yang gak apa-apa, buang aja Pellegrini, tapi kalau bisa buangnya agak ke depannya. Strider, Saimak, Bentancur sekarang, McKennie. Maksudnya kepada Jorge, kenapa malah yang maju Bentancur dah? Bukan Bentancur deh. Siapa itu yang maju? Desilio. Kirain Bentancur yang maju. Luar biasa sekali Desilio, meringankan pekerjaan dari Chiesa sepertinya. Chiesa tidak perlu memikirkan pertahan setelah ada Desilio di belakangnya. Maka tugas dari Chiesa berkurang dalam bertahan, makanya dia bisa fokus untuk menyerang saja. Mungkin kita lanjut guys di babak kedua. Mungkin kita tidak lakukan pergantian dulu. Mungkin kita bisa tambah gol guys ya, demi mengamankan 3 poin kita. Chiesa sekarang memberikan pada McKennie, kembali pada Chiesa, masih Chiesa melakukan penetrasi. Masih Chiesa mencoba masuk ke tengah lagi. Federico Chiesa sendiri, mencoba shoot. Tiang gawang Chiesa. Jorge, luar biasa Chiesa, luar biasa. Serangan balik Desilio sekarang mencoba bayang-bayangin kepada Adzik. Masih Desilio mencoba bayang-bayangin Adzik, masih Desilio mencoba bayang-bayangin. Shoot, masih bisa dihalau Perin. Setelah terkena tiang, kita mendapatkan serangan balik guys dari PIC. Shoot dari pemain bernomor punggung 9 dari Adzik, dari PIC. Saimak mengambil corner, delivery ke tengah. Masih bisa dapat Desilio. Conti sekarang ke tengah, maksudnya ke depan kepada Jorge ya guys. Namun offset. Cukup Desilio berhasil dihalau. Umpan dari pemain PSI berhasil dihalau oleh Desilio. Sepertinya Desilio ingin membuktikan diri nih, bahwa dia pantas mengisi pos bek kanan dari skuad kedua kita. Pellegrini coba menutup tengah. Ya, Nakayama. Ya, McKennie sekarang. McKennie mencoba serangan balik. McKennie coba lari terus. Tarik ke belakang, berikan pada Jorge.
masih ke Jorge, kembali kepada McKennie, melihat Federico Chiesa yang kosong. Ya, Chiesa masuk tengah lagi. Chiesa berikan kepada maksudnya kepada Jorge, masih bisa dihalau back dari PIC Hozul. Ajik, good job Deslio, lagi-lagi Deslio berhasil melakukan intercept. Chiesa sekarang, masih Chiesa memberikan kepada Bentancur memberikan kepada Chiesa, masih Chiesa berhasil ke Chiesa memberikan umpan. Ya, sayang sekali maksudnya kepada Jorge. Ya, Rugani mundur ya itu sananya. Ya, Pellegrini dapat Pellegrini. Kucup Pellegrini nggak mau kalah ya dengan Desilio ya sepertinya guys. Dia sangat bersemangat bermain di posisi kiri ketika diberi kesempatan bermain. Conte coba membayang-bayangi. Masih Pellegrini. Kucup Pellegrini, intercept yang bagus dari Pellegrini. Stand tackle yang luar biasa. Pergantian pemain pertama dari PIC, Rico Strider keluar digantikan Pele Clement. Pemain tengah sepertinya nih guys. Ayo Rabiot coba tutup Rabiot. Rugani dapat Rugani. Tidak bisa dapat. Delik kucup. Delik berhasil ngeblok dari tendangan pemain dari PSI. Kayak Jorge sekarang memberikan pada McKennie. McKennie maksudnya kepada Conti, sayang sekali bola masih bisa dihalau oleh si Van ini. Saimak sekarang memberikan pada Ranger. Coba ditutup oleh Rabiot. Sayang sekali Rugani. Delik. Kucup Delik. Kokoh sekali back kita guys ya. 4 back sejajar kita luar biasa, bermain bagus. Chelsea sedang unggul atas Malmo 2-1. Dan Chelsea dapat posisi kedua. Ketika kita menang ini, kita akan jadi pemuncak klasemen. Kucup Perin. Hampir lagi. Harapan untuk menang kita hampir pupus ketika pemain bernomor 20 PSG melakukan shoot. Rugani melakukan blok yang sama sekali tidak effort apa-apa, tidak mendapatkan bola itu, masih jauh. Saatnya kita pergantian pemain. Mungkin Deslio ya guys ya, sudah sangat capek sepertinya dia. Ya, mungkin kita bisa masukin Danilo seperti biasa. Danilo bermain di posisinya Deslio, menggantikan Deslio dia. Hopefully bisa bermain sebagus Deslio. Mattia Deslio masuk keluar digantikan oleh Danilo. Conti tengah ya Conti. Dapat Chiesa. Delik kucuk Delik. Ajik sekarang Ajik coba dibayang-bayang McKennie. Masih McKennie. Terbuka ruang tembak. Perin. Luar biasa sekali Perin bermain di pertandingan UCL kali ini. Berhasil clean sheet kah dia? Bentancur sekarang mencoba serangan balik. Bentancur memberikan kepada Jorge. Masih Jorge ke tengah kepada McKennie. Masih McKennie kembali kepada Jorge. Bermain 1-2 mereka. Jorge melebar, tidak memberikan kepada Chiesa. Masih Federico Chiesa mencoba melakukan penetrasi. Masih Chiesa. Coba shoot kaki kiri Chiesa. Masih bisa dihalau oleh Lampro. Luar biasa sekali Chiesa. Sangat bersemangat dengan nomor punggung barunya guys. Luar biasa kaki kiri dari Chiesa. Pas on target ke depan kiper dari PSG. Conti sekarang mencoba mengangkat bola. Conti memberikan pada Rugani maksudnya. Sayang sekali masih bisa dihalau Bentancur. Hati-hati serangan balik. Ke Jorge. Sliding. Sayang sekali. Kucup Danilo. Tidak mengecewakan, Danilo masuk. Chiesa memberikan pada Danilo memberikan pada Pellegrini. Pellegrini main di situ. Ke Jorge. Masih ke Jorge memberikan pada Chiesa. Masih Federico Chiesa melakukan rainbow flick. Chiesa masih mencari teman. Masih mencari temannya, memberikan pada McKennie melebar kepada Jorge. Conti offside, sayang sekali. Mungkin saatnya kita di menit 83 mengganti pemain-pemain kita. Mungkin saatnya masuk beberapa pemain kita, seperti mungkin kita bisa masukin di balai guys ya. Gak apa-apa main 7 menit. Mungkin kita bisa ganti Joe Conti dengan Dejan Kulusevski, memberikan napas baru di posisi sayap. Mungkin strikernya akan tetap kayak Jorge aja.
karena KHRG sepertinya sangat berhasrat ingin mencetak gol atau mencetak assist untuk kita guys. Kunting sayang kali peluang terakhirnya offside. KHRG coba pressing, mulai memberikan umpan ke depan, masih bisa diawal oleh Delik kepada Bentancur. Sekarang masih Dybala mencoba mencari Bentancur melebar kepada Federico Chiesa, masih Federico Chiesa ke belakang lagi pada Bentancur, memberikan kepada KHRG. Memberikan pada Dybala coba shoot, luar biasa Dybala, masuk hanya beberapa menit sudah mencetak gol kedua untuk kita, membuat kita bisa bernapas dengan 2 gol keunggulan ini. Paulo Dybala. Ya benar kan umpan dari KHRG sepertinya ingin berhasrat, ingin membuktikan bahwa dia pantas sebenarnya menjadi ujung tombak dari skuad kedua kita. Seperti yang kita tahu, KHRG bekerja memberikan assist, begitu juga Moiskin, tidak memberikan gol namun memberikan assist. Ya masuk menit 88 guys ya. Chiesa sekarang, Chiesa maksudnya mencoba menutup Danilo ucup Danilo berikan pada Chiesa, masih Federico Chiesa memberikan, tidak, Chiesa ke belakang pada Danilo memberikan umpan through ball kepada Chiesa yang masih bisa berlari. Chiesa coba berikan ke tengah kepada Bentancur, sayang sekali masih bisa dihalo pick dari PIC Zul, bola ditendang jauh. Rabiot sekarang, maksudnya Rabiot antisipasi salah. Clement berhasil menang kita guys. Full time whistle. Zul, good job kita. Jika Chelsea menang, kita akan merangsek ke puncak klasemen. Tapi ketika Chelsea mungkin imbang atau kalah, mungkin kalau imbang kita tetap di atas, namun ketika Chelsea kalah, Chelsea akan tetap di peringkat 3 dan kita tetap di peringkat 2. Boleh Chelsea bisa menang guys ya, biar kita peringkat 1 dan dia peringkat 2. Seperti di live ya, kita peringkat 1. Oke, kita advance saja. 60-40 penguasaan bola, shootnya tidak beda jauh. Man of the match-nya siapa ini? Dari pemain kita kah? Pemain kita. Siapakah? Perin luar biasa. Bener, Perin luar biasa bermain. Aku sampai lupa Perin bermain bagus. Bayern Barcelona menang. Sepertinya Barcelona lolos sih. Tapi kalau di live kan dia tahulah main di Liga malam Jumat. Mungkin kita interview dulu. Ya beda kualitas kita. Kita yakin bisa menang bahkan dengan squad kedua kita. Ya kita jawab, kita percaya dengan diri kita sendiri ya, walaupun dengan penampilan bagus dari kiper si Lamprau itu, kita bisa mencetak gol, 2 gol ke gawangnya. Kulusevski nggak perlu, dia bilang dia bakal membuktikan diri ketika diberikan kesempatan lagi. Ya nggak apa-apa, mungkin Kulusevski sangat butuh gol dan kontribusi ya guys ya, karena dia bukan iri sih, lebih tempatnya dia ingin memberikan kontribusi lebih seperti Federico Chiesa. Hopefully Kulusevski bisa mencetak gol dan memberikan assist kepada kita guys. Mungkin kita langsung aja ke pertandingan selanjutnya, atau pertandingan terakhir kita, pertandingan ketiga melawan Udinese. Sepertinya kalau hujan guys, suara hujan masuk ya, mohon maaf guys, lagi hujan di sini. Mungkin kita langsung aja training dulu sebelum pertandingan terakhir melawan Udinese di Serie A. Hopefully kita bisa dapat poin lagi agar kita tidak tertinggal jauh
dari Internazionale Milano. Pertandingan lawan Udinese peringkat 6 di bawah Bergamo dengan 17 poin, beda 2 poin di bawah kita. Ya, ini saatnya kita masukin squad utama. Kenapa itu aku istirahatkan mereka? Karena lawan selanjutnya kita adalah Udinese. Kita benar, Chelsea menang. Kita Piemonte dengan Chelsea 1-2, Sevilla Wolfsburg peringkat 1-2. Sevilla sapu bersih. 3 pertandingan menang. Yang bos di Manchester, Munchen, Barca, Real Madrid, Inter, Sporting, Ajax, Liverpool, ATM, PSG, City. Mungkin beberapa tim yang seperti di real life akan lolos seperti PSG, mungkin Man City. Kita lihat guys di akhir pertandingan grup dari UCL. Wow, luar biasa, bajunya bagus nih, keren bajunya Udinese. Kita lihat dulu guys ya, dekat bajunya. Wah, keren sekali perpaduan warnanya guys. Mungkin kita tetap pakai ini aja guys, biarkan mereka pakai ini. Bajunya bagus nih guys, seperti baju Venezia yang kemarin kita lawan, Venezianya Bang Calvin. Mungkin squadnya kita akan tetap sama seperti biasa. Kita drop dulu Alexandro, aku lupa terus nih guys. Alexandro aku drop ke reserve di Silio. Perin pantas sih dapat kesempatan bermain setelah penampilan apiknya dan man of the match di pertandingan sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke pertandingannya melawan lawan Udinese. Paulo Dybala 9 gol. Top skor, mungkin top skor bersama Immobile ya sepertinya. Kita bermain di kandang menghadapi Udinese di Piemonte Stadium. Hopefully kita bisa meraih 3 poin di kandang sendiri di depan pendukung dari Piemonte itu sendiri. Ya, Matteo Perin disebut sebagai kiper kita yang akan bermain. Ya, Piemonte di peringkat 2 dan Udinese peringkat 6. Kita langsung aja guys ya, biar durasinya nggak terlalu panjang juga guys. Puseto memberikan pada Molina, masih Molina, lebar pada Molina coba dibayang-bayang Rugani, dilewati Bernadesi. Sekarang coba bayang-bayangin, Kulusevski mencoba tutup tengah, coba dibuka, jangan dibuka, delik tutup Danilo. Langsung menyerang Udinese guys sepertinya. Masih bisa diblok oleh Danilo. Rugani sekarang memberikan pada Kulusevski, masih coba Kulusevski berlari. Kulusevski ingin membuktikan diri sepertinya. Kulusevski umpan yang sangat bagus sepertinya. Sayang sekali terlambat Moiskin untuk mengambilnya. Delik, kucup Delik. Arthur kartu kuning pertama dari Ignacio Puseto. Tampak marah Cesa, ini temannya di sliding. Dan ini memberikan pada Arthur. Cesa sekarang memberikan kepada Dybala, masih Dybala pada Moiskin coba memberikan kepada Arthur. Sekarang masih Arthur memberikan kepada Federico Cesa masih Cesa mencoba Rainbow Flick. Cesa shoot, pelanggaran sih. Astaga, Cesa hampir lagi. Locatelli, Kulusevski, ayo Rugani, bayang-bayangi. Rugani coba tutup ruangnya Rugani. Danilo memberikan pada Delik, masih Delik memberi lebar kepada Kulusevski kepada Locatelli memberikan kepada Arthur, masih Arthur memberikan pada Paulo Dybala, memberikan pada Moiskin, masih Moiskin mencoba mencari, memberikan kepada Locatelli sepertinya. Locatelli memberikan pada mencoba shoot, ternyata kirain memberikan pada Dybala. Ada Gerard Deulofeu, Forestieri sekarang. Coba dimain Danilo, Wallace, Arslan, shoot dari
pemain yang kena kartu kuning tadi guys ya. Ciesa sekarang. Ayo coba serangannya. Saring jual beri serangan sepertinya Udinese dan Piemonte ini guys. Tidak ada yang bermain bertahan sepertinya. Ciesa, bola lempar ke dalam. Ciesa memberikan kepada Arthur. Arthur berikan ke belakang kepada Delik. Lalu Locatelli memberikan kepada Arthur ya. Arthur memberikan kepada Paulo Dybala. Masih Paulo Dybala melakukan penetrasi. Paulo Dybala melihat ada dua temannya di tengah. Tidak capping ke dalam dia. Coba shoot. Sayang sekali masih bisa diblok, di heading lebih tepatnya. Dybala lagi mencoba shoot ke Dybala. Masih bisa dialog Silvestri. Tendangan dari Paulo Dybala ya guys ya. Luar biasa finish shotnya. Ayo Dybala. Hampir lah. Ayo coba bayang-bayangin yuk. Ayo Locatelli. Dapat Locatelli. Puseto. Di review. Pelanggaran sepertinya. Pelanggaran untuk Udinese sekarang. Pereira. Ini Pereiranya MU atau gimana? Puseto. Kucup Delik, ditabraknya temannya. Hati-hati Arslan. Forest Wallace melebar pada Forestry. Arslan, masih Arslan kepada Pereira. Hati-hati Pereira. Coba shoot. Sayang sekali kebobolan kita guys. Gol dicetak Molina. Lolos ya guys dari penjagaan dari pemain-pemain kita. Berhasil mencetak gol. Luar biasa. Nah, dari yang jaga itu loh, ya Allah. Bebas dari penjagaan Rugani dan Delik ya seperti ini. Berhasil unggul Udinese 1 gol. Nohil Molina. Waduh, gol pertama dong ke gawang kita. Molina di menit 30 mencetak gol. Ayo bisa yuk, balas yuk. Balas yuk sebelum babak kedua yuk. Moiskin. Masih Moiskin. Memberikan kepada Arthur. Coba memberikan balik pada Moiskin. Maksudnya ini kayak gila-gila nih Moiskin ya. Striker yang liar sekali. Di review. Masih di review. Puseto sekarang. Molina. Masih Molina. Puseto lagi. Masih Puseto. Belakang pada Molina. Ya, berhasil direbut Rugani. Kucap Rugani. Bernardesi sekarang coba serangan balik. Bernardesi. Masih Bernardesi. Coba shoot ke dia. Ya, shoot. Masih bisa dialog Silvestri. Empoli unggul atas Fiorentina. Rugani, kucap Rugani, masih bisa dialog. Arthur sekarang memberikan kepada Paulo Dybala. Maksudnya kepada Moiskin. Dapat lagi Dybala memberikan kepada Arthur. Bernardesi sekarang, masih Bernardesi. Coba shoot ke Bernardesi, shoot. Masih bisa dialog Silvestri. Luar biasa sekali kiper dari Udinese bermain bagus di pertandingan kali ini. Shoot dari luar kotak penalti Bernardesi bisa dihalau oleh Silvestri. Luar biasa berapa sudah save-nya ini. Bisa man of the match dia. Arthur memberikan kepada Kulusevski. Masih Kulusevski coba umpan kepada Delik maksudnya. Masih bisa dihalus Silvestri. Iya, berikan kepada Nuito. Puseto sekarang. Molina. Iya, masih Molina. Arslan sekarang mencoba Arslan memberikan kepada di review. Molina mencoba shoot ke Molina. Tidak memberikan umpan. Masih bisa dihalo. Good job Rugani sekarang memberikan kepada Delik. Ya, habis babak pertama. Tertinggal kita. Tertinggal 1 gol atas Udinese. Gol dicetak oleh Molina yang lolos dari penjagaan pemain-pemain kita. Hopefully di babak kedua kita bisa mengejar ketertinggalan dan berhasil mencetak gol lagi agar kita unggul dan mendapatkan 3 poin di kandang sendiri. Mungkin taktik kita bisa ganti ya. Kita pressure on heavy touch. Kita pas build up position aja kali ya. Kita posisinya agak cepat. Ya, Locatelli. Moiskin sekarang bikin pada Locatelli. Kulusevski sekarang. Masih Kulusevski.
mencoba melakukan penetrasi. Dia main ke belakang mencari Arthur sepertinya. Ya, Arthur diberikan bola, Dybala sekarang. Dybala mencoba shoot dari luar. Dybala hampir finish shot dari luar kotak penalti. Dybala kurang melengkung sepertinya ya guys ya. Kalau melengkungnya lebih tajam tuh mantap tuh guys. Ya, bola untuk Indonesia sekarang. Ya, sekarang bola di Leview yang memegang bola. Di Leview berikan pada Pereira. Puseto sekarang. Aslan coba serangan. Ya, hati-hati weh. Danilo. Pucuk Danilo. Next pertandingan Udinese menghadapi Sampdoria. Bola kita ternyata. Ucap Danilo. Delik sekarang memberikan pada Rugani. Masih Rugani memberikan pada Kulusevski ketegang kepada Locatelli memberikan pada Arthur. Masih Arthur memberikan pada Moiskin memberikan pada Paulo Dybala melebar pada Federico Chiesa ke tengah kepada maksudnya kepada Moiskin. Sayang sekali masih bisa dihalau para pemain dari Udinese. Locatelli memberikan pada Arthur. Masih sayang sekali Arthur direbut oleh Arslan. Olaset sekarang memberikan pada Deloview. Masih bisa Delik. Serangan balik sekarang. Kulusevski memberikan pada Benadesi. Masih Benadesi coba umpan pada Paulo Dybala, maksudnya masih bisa dihalau Kulusevski sekarang memberikan kembali pada Benadesi. Sekarang kepada Dybala. Sayang sekali bisa direbut kembali Kulusevski. Masih Arthur coba shoot. Sayang sekali bisa diblok Arthur. Serangan balik ternyata sepertinya dari Udinese. Pereira, Deloview, Pereira berikan pada Puseto. Berikan pada Pereira. Hati-hati Perin. Lucu Perin. Luar biasa Perin. Saatnya kita ganti pemainnya guys ya. Mungkin Benadesi. Kita mungkin butuh yang pesi guys ya. Atau enggak kita butuh yang bagus dalam menyerang dan bertahan ya. Mungkin ini yang cocok. Hopefully mungkin ini bisa mencetak gol atau setidaknya membantu kita dalam menyamakan kedudukan dulu guys. Di Leview mengambil corner, bikin pada Paulo Dybala ternyata dia. Danilo. Masih sayang sekali Danilo. Hati-hati Danilo. Puseto sekarang. Offset. Puseto. Enggak offset dong. Olace. Coba shoot. Hati-hati. Arthur menang udara Locatelli. Langsung buang ke depan. Dapat Moiskin dapat. Ya elah, lari doang dong dia. Hati-hati Moiskinnya. Januari ini bisa beli main aku nih. Hati-hati kau. Kalau main begitu terus. Hati-hati walaupun kau asis ya. Hati-hati ya. Ucap Danilo. Delik masih belum bisa lolos kita dari serangan Udinese. Masih tertekan kita. Zeglar. Mungkin saatnya kita ganti. Mungkin kita beri kesempatan untuk Conti mungkin ya. Saatnya Chiesa tadi digantikan ya. Chiesa mungkin kurang perform. Mungkin depthnya kita majuin semua. All out attack. Ini kita butuhkan demi mencetak gol. Patron kita isi semua pemain di depan. Ya, kita gila-gilaan sudah dalam menyerang. Conti dulu kita masukin. Kita butuh stamina baru di sisi kanan ya. Setelah Chiesa sebenarnya bermain bagus, namun kita membutuhkan napas baru sepertinya. Danilo, Ucap, Locatelli sekarang memberikan pada McKennie. Masih McKennie melebar pada Rugani. Masih Rugani memberikan pada McKennie ke tengah kepada Locatelli. Masih Locatelli sayang sekali bisa direbut Locatelli. Tanggung jawab hati-hati. Kita menyerang malah terserang balik nih. Coba shoot. Ucap Perin tidak buruk sepertinya bermain. Walau kebobolan ya Perin, tapi tidak masalah sepertinya, kontribusinya luar biasa. Locatelli sekarang. Masih Locatelli masih mencari teman, memberikan pada Paulo Dybala sepertinya bermain lebih ke dalam. Moiskin berikan pada Paulo Dybala coba shoot. Sayang sekali begini. Sayang sekali. Walace berikan pada Puseto. Masih Puseto melebar pada Zeglar. Hati-hati. Zeglar coba pada Deloview. Hati-hati.
tutup, kucuk di bola, serangan balik, yuk Arthur, ayo Arthur, berikan kepada Dybala kembali, masih Dybala, terus Dybala maju, berikan kepada Locatelli melebar kepada Moiskin coba shoot. Moiskin, hati-hati Moiskin memberikan ke tengah kepada Kulusevski. Sayang sekali, maksudnya kepada Kulusevski, sayang sekali. Masuk menit 82, kita masih tertinggal 1-0 dari Udinese, guys. Aslan Aidalik, ya memang harus diberhentikan sih. Kita membutuhkan momentum sih untuk kembali ya, lebih tepatnya. Mungkin saatnya Jorge masuk menggantikan Moiskin. Saatnya Moiskin digantikan seperti ini. Depan gawang nak gol gitu gimana Moiskin? Aduh, terlaluan Moiskin. Ya, Jiglar sekarang. Coba dibayang-bayangin Danilo. Good job Danilo. Delik berikan kepada Dybala. Maksudnya melebar Dybala. Ya, itu ada Conti. Masih Conti, berlari Conti. Dengan napas baru ya Conti. Memberikan ke tengah pada Jorge berikan ke tengah kepada Kulusevski. Akhirnya Kulusevski membuktikan bahwa dia pantas bermain untuk Piemonte. Seperti pesannya tadi, dia khawatir dengan penampilannya yang kurang baik. Ketika diberi kesempatan, dia tampil perform luar biasa. Tak salah kita tidak menggantinya ya guys ya, kita malah mendrop Chiesa walaupun Chiesa bermain bagus. Ya, offset 1-1 guys. Mungkinkah kita dapat kesempatan untuk mencetak gol lagi, 1 gol. Locatelli sekarang, masih Locatelli memberikan kepada Arthur memberikan kepada Locatelli, masih Locatelli berikan kepada Arthur melebar kepada Paulo Dybala, masih Paulo Dybala kembali kepada Arthur, masih Arthur mencoba pada Kulusevski mungkin coba shoot Kulusevski, masih bisa diblok ternyata shooting dari Kulusevski. Ya, habis sepertinya guys, kedudukan imbang 1 sama. Ya, kita harus puas berbagi poin 1 dengan Udinese. Walaupun kita bermain di kandang ya guys, seharusnya kita tidak boleh drop poin nih. Oke, kita langsung post match interview aja. Sayang sekali kita gagal. Sayang sekali Inter menang lagi. Inter semakin jauh sepertinya guys. Inter menang. Kita tadi beda 3 poin ya. Kita imbang. Kita sekarang beda 5 poin. Ya, draw. Apa-apalah. Jadi kita tidak pantang menyerah sampai menit terakhir. Dibuktikan gol dari Kulusevski, penetrasi dari Conti dari sisi kanan. Sayang sekali nih, Rugani sudah mentok nih. Umurnya berapa nih? Baru 27 udah mentok. 80 pekan, astaga, enggak apa-apa dah. Situ aja dulu yang paling cepat 80 ya kan? Stopper aja ya, di stopper. Sayang sekali Rugani udah mentok ya guys ya. Mungkin pertandingan selanjutnya atau di episode selanjutnya kita akan menghadapi pertandingan di Serie A dulu guys. Mungkin kita bisa mengejar Inter di pertandingan selanjutnya. Dan kita ingat kita masih punya 2 pertandingan temu untuk Inter, dan saat itulah kita harus menang. Ya, kita akan melawan Sampdoria dan Verona, Hellas Verona. Mungkin kita rotasi ya di sini. Ya, mungkin segitu dulu guys episode kali ini. Saksikan terus episode menarik tentang Piemonte. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan see you guys, bye.